Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh telah ada pada diri Nabi Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Maka dari sekian akhlak Nabi yang amat sangat luar biasa, yang menjadi contoh barometer kita sebagai umatnya, ada satu kisah yang memang sangat luar biasa ya. Jadi Rasulullah itu punya karakter yang wal khadiminal ghaid, yang mampu menahan amarah walau dia dijolimi, walau dia diintimidasi gitu ya. Jadi singkat cerita, di Madinah itu ada tokoh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tokoh munafik, dan Quran menjelaskan ya tentang bagaimana akhlaknya orang munafik itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Yang kita tahu bahwa dalam perang Uhud ya, peran orang munafik ini sangat besar sehingga pasukan Islam itu sempat terkalahkan oleh pasukan orang-orang kafir. Nah, ini Abdullah bin Ubay ini dia bergaulnya dengan Nabi gitu ya. Salat dengan Nabi, ya bergaul dengan Nabi, tetapi hatinya itu penuh dengan kemunafikan. Ya. Dia ngaku Islam tapi sesungguhnya benci dengan Islam. Insya Allah kita tahu semua bagaimana karakter orang yang munafik itu. Dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa ciri daripada orang yang munafik itu, yang pertama, jika dia berkata, dia dusta ya. Nah kemudian jika dia berjanji, dia mengingkari, dan dia ketika diberi amanah ya dia mengkhianatinya. Nah, sekian karakter orang munafik itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sosok seorang tokoh munafik, gembong munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Bapak Ibu sekalian ya, itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak namanya Abdullah juga ya. Itu anaknya tuh nyantri lah gitu ya, nyantri ya, belajar sama Nabi, dibimbing sama Nabi, yang termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi, itu orang soleh gitu ya. Jadi orang tuanya orang munafik tapi anaknya tuh anak yang soleh gitu. Nah singkat cerita, suatu hari Abdullah bin Ubay itu meninggal ya, meninggal, sudah tutup usianya gitu ya. Padahal betapa dosa besarnya luar biasa sekali kepada Nabi ya, dengan mengatakan hal-hal yang buruk kepada Nabi Muhammad dan selalu memprovokasi, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Nah suatu saat ketika dia meninggal, anaknya ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menyolati. Nah, Nabi itu berakhlak baik ya. Maka Nabi datang ke rumahnya gitu ya, datang ke rumahnya Abdullah bin Ubay itu dan melihat ya. Nah kemudian anaknya ini meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya meminta jubahmu untuk kafannya ayah saya gitu ya. Jadi anaknya meminta supaya jubahnya Nabi dipakai untuk apa? Untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul ini atau ayahnya itu. Dan Nabi pun memberikan ya. Dan ya para sahabat marah gitu kan, artinya para sahabat juga kelihatan itu tidak cocok dengan kelakuan Nabi ini. Dan bahkan Umar berani, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan jubahmu kepada orang yang munafik itu, orang yang sudah menyakiti engkau, orang yang sudah menghina-hinakan engkau, orang yang sudah memprovokasi, menghina, menfitnah dan lain sebagainya. Udah minggir kamu Umar, kata Rasulullah itu ya. Nah kemudian Nabi mengatakan dia tidak akan masuk surga karena jubah saya. Jadi mungkin gitu ya, kalau orang nanti meninggal itu, kalau ditanya ini jubahnya siapa, jubah Rasulullah gitu ya, mungkin malaikat takut atau gimana. Tapi kata Nabi nggak akan ngaruh. Sebab orang yang akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur itu adalah karena amalnya, bukan karena pakaian yang dipakainya itu. Jadi nggak ngaruh walaupun jubahnya Nabi itu dipakai untuk kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, singkat cerita bahwa
ketika Rasulullah hendak menyolati tokoh munafik ini ya, kemudian datanglah Jibril, sang raja malaikat, memberikan tahu bahwa ya Muhammad, jangan engkau menyolati orang yang munafik. Jadi Rasulullah itu dilarang untuk menyolati orang yang munafik. Ya. Kemudian Rasulullah mundur, ya, dan tidak jadi menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik itu. Lalu apa pelajarannya Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang berpihak pada orang munafik ini, ya, keluarganya, teman-temannya, saudaranya itu ternyata punya simpati yang besar dengan kelakuan atau perbuatannya Nabi yang sangat toleransi atau selalu berbaik sangka atau selalu berbaik sikapnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan hebatnya menurut pakar sejarah bahwa di antara sekian banyak pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ternyata hampir 1.000 orang itu masuk Islam. Ya. Jadi itulah hikmah terbesar ketika Nabi masih bisa punya karakter ya, wal kadiminal ghaidah, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya.